Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan cerita, jumpa lagi di podcast Pas Kalibah, program asik siniar kenali perubahan. Bersama saya Reni Agustini yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, kawan cerita, kali ini kita kedatangan tamu dari BPS RI. Ada Mas Norah Muhtasib, SST MSI dari Direktorat Neraca Pengeluaran. Bener ya, Mas? Betul. Halo Mas Norah, Halo. selamat datang di BPS Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih banyak. Iya. Gimana kabarnya Mas Norah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Mas Norah, ini kan Mas Norah di Direktorat Neraca Pengeluaran ya? Betul. Salah satu yang menangani LNPRT, bener nggak Mas? Oh iya, betul. Nah, kira-kira nih Mas, boleh diceritain dikit nggak definisi LNPRT secara sederhana buat kawan cerita supaya lebih paham gitu, secara awamnya gitu Mas. Oke, siap. Halo kawan cerita, mungkin saya menyapa dulu ya. LNPRT ini sebenarnya singkatan dari lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Jadi di dalam perekonomian itu ada pelaku ekonomi yang menjadi penggerak atau pelaku-pelaku dalam perekonomian, salah satunya adalah lembaga non-profit gitu ya. Di samping ada juga korporasi dan juga pemerintah. Lembaga non-profit ini sendiri ada banyak sekali macamnya, dan salah satunya adalah LNPRT atau lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Dari istilahnya non-profit itu kita bisa tahu bahwa memang dia tidak bertujuan untuk mencari keuntungan gitu ya, atau dalam hal ini bersifat profit gitu ya. Jadi ketika dia tidak memfokuskan atau tidak bertujuan untuk profit, maka sebenarnya pembiayaan untuk kegiatan operasionalnya itu lebih banyak berasal dari sumbangan. Jadi tidak mendapatkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan atau biaya operasionalnya. Kemudian definisi yang melayani rumah tangga ini, dia memberikan layanannya sebagian besarnya kepada rumah tangga, tidak kepada perusahaan atau kepada pemerintah. Seperti yang kita tahu, lembaga non-profit ini ada juga seperti asosiasi pengusaha ataupun perusahaan. Dia juga bersifat non-profit, tetapi dia melayani bisnis atau melayani perusahaan. Begitu juga ada BLU yang dimiliki oleh pemerintah, contohnya seperti Basnas, tetapi memang dia ditujukan untuk melayani atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan oleh pemerintah. Maka yang melayani bisnis dan melayani pemerintah itu tidak kita kategorikan sebagai melayani rumah tangga. Nah, selebihnya itu yang kemudian kita kategorikan sebagai LNPRT. Jadi non-profit dan fokus untuk melayani rumah tangga. Barangkali gitu. Oke. Itu ya kawan cerita sedikit penjelasan tentang LNPRT tadi. Ya. Nah, kalau contohnya sendiri Mas dari LNPRT itu apa aja Mas? Oke. Jadi yang masuk dalam kategori LNPRT itu banyak ya. Mulai dari lembaga keagamaan, tempat ibadah, gereja, masjid, termasuk juga organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi sosial, tidak terkecuali partai politik. Itu juga masuk sebagai partai politik masuk juga ya. Nah, Mas Norah, untuk penghitungan PDB pengeluaran kan ada contohnya kayak seperti konsumsi rumah tangga, ada ekspor impor, pastinya juga ada LNPRT, komponen LNPRT. Nah, gimana cara menghitung komponen LNPRT? Bisa dikasih gambarannya nggak, Mas? Oke, baik. Jadi konsumsi LNPRT itu adalah sebenarnya layanan ya, layanan LNPRT. Berapa besarnya layanan LNPRT? Nah, kalau kita lihat LNPRT itu sendiri kan layanannya tidak ada padanan harganya ya di pasaran. Seperti contohnya misalkan kalau kita ke lembaga keagamaan itu kan ada layanan spiritual ya. Iya, benar. Nah, itu kan tidak ada yang jual ya gitu ya, tidak ada harganya di pasaran gitu ya. Begitu juga dengan katakanlah layanan politik oleh partai politik, itu kan juga nggak ada harga padanannya, nggak ada yang jual di pasaran gitu ya. Maka kita menggunakan pendekatan biaya atau cost approach untuk memperkirakan berapa sih
besaran layanan yang diberikan ini gitu ya. Jadi kita menghitung dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan layanan itu. Misalkan contohnya ada biaya listrik, biaya operasional, kemudian ada upah gaji untuk karyawannya gitu ya. Nah itu yang kemudian kita jumlahkan untuk kita dapatkan perkiraan nilai layanan dari LNPRT yang menjadi PKLNPRT di dalam komponen PDRB. Oke, seperti itu kan cerita contohnya tadi dan gimana cara menghitung LNPRT-nya itu sendiri. Baik Mas Nora, tadi Mas Nora bilang nih di awal salah satu contoh dari LNPRT itu sendiri organisasi partai politik gitu ya. Betul. Nah, tahun ini kan sudah bisa dibilang menuju pesta demokrasi ya. Nah, kira-kira ada nggak kaitannya LNPRT itu sendiri dengan pesta demokrasi itu tahun politik ini? Oh ya, oke. Makasih ya. Pastinya ada ya, karena LNPRT ini merupakan salah satu pelaku ekonomi, sehingga dia juga ada kue ekonomi yang dihasilkan gitu ya dari kegiatan-kegiatan perekonomian, aktivitas ekonomi si LNPRT ini sendiri gitu ya. Ya, jadi di dalam pesta demokrasi nanti, partai politik yang termasuk di dalam kategori LNPRT ini tentunya nanti akan juga berdampak gitu ya, berdampak pada penyediaan barang dan jasa LNPRT gitu ya. Nah, kalau kita lihat di LNPRT ini nantinya akan juga misalkan memanfaatkan biaya-biaya untuk kampanye misalkan ya. Nah, di situ ada biaya-biaya pembelian katakanlah atribut-atribut kampanye gitu ya. Ada juga akomodasi yang dikeluarkan, contohnya seperti misalkan pelaksanaan rakernas atau kongres ataupun kegiatan-kegiatan konsolidasi politik gitu ya. Tidak terkecuali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh calon legislatif gitu ya. Nah, mungkin selama ini beberapa pihak melihat bahwa itu dilakukan oleh si caleg itu sendiri gitu ya. Bisa jadi ini bukan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh partai politik gitu. Tetapi di dalam penghitungan PDRB ataupun PDB nanti nilai yang dikeluarkan atau kegiatan politik oleh si calon legislatif ini nantinya akan kita kategorikan juga sebagai kegiatan politik si organisasi politik yang kita sebut sebagai temporary LNPRT. Jadi LNPRT tetapi sifatnya hanya temporer gitu ya. Sifatnya hanya ketika pada momen kegiatan politik itu saja gitu ya. Jadi nantinya kegiatan yang dilakukan oleh caleg ini tidak dikategorikan sebagai konsumsi rumah tangga, tetapi sebagai konsumsi LNPRT gitu. Jadi nanti nilainya akan tercakup di dalam konsumsi LNPRT. Karena temporer tadi sementara aja, hanya di waktu tertentu itu aja gitu ya, Mas. Ya. Oke, Mas Nora. Nah, tadi masih dalam pesta demokrasi ini ya, pasti banyak pengeluaran tadi yang Mas Nora bilang dikeluarkan oleh caleg-caleg. Nah, kira-kira apa aja dana yang dikeluarkan tadi yang bisa dimasukkan sebagai komponen LNPRT itu sendiri, Mas? Oke, baik. Jadi yang nantinya akan dikategorikan sebagai konsumsi LNPRT adalah biaya-biaya yang nantinya akan dibelanjakan ya, dan akan diberikan dalam bentuk barang atau jasa. Nah, kalau kita lihat memang kita mungkin sama-sama tahu ya bahwa ketika kegiatan politik itu terjadi, seringkali transfer yang diberikan bukan dalam bentuk barang, tetapi kadang-kala diberikan dalam bentuk tunai. Gitu. Maka yang diberikan dalam bentuk tunai ini itu tidak kita kategorikan sebagai PKLNPRT, tidak kita kategorikan sebagai konsumsi LNPRT, tetapi nantinya itu akan menjadi sumber dana bagi si penerima. Misalkan yang menerima adalah rumah tangga, ada yang mendapatkan katakanlah transfer tadi dari partai politik, maka ataupun anggota legislatif, maka nantinya itu akan menjadi konsumsi setelah dibelanjakan oleh si rumah tangga itu. Jadinya nantinya kegiatan politik ini transmisinya tidak hanya di LNPRT, tetapi juga bisa masuk ke konsumsi rumah tangga melalui transfer yang sifatnya tunai tadi. Sehingga yang dicatat sebagai konsumsi LNPRT adalah yang memang sudah dibelanjakan oleh LNPRT ataupun tadi caleg yang bermaksud untuk kegiatan politik tadi. Oke, Mas Nora, menuju pesta demokrasi ini lagi-lagi
bagaimana kira-kira pertumbuhan ekonomi di komponen LMPRT, Mas? Bisa dikasih gambaran nggak, Mas? Oke, baik. Di LMPRT sendiri memang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ya, ketika ada kegiatan-kegiatan atau event yang terkait dengan core bisnisnya LMPRT itu sendiri gitu. Contohnya misalkan tadi partai politik ya, ketika ada pesta demokrasi maka mereka akan sangat aktif atau sangat tinggi pertumbuhannya ketika terjadi momen tersebut gitu ya. Nah mungkin barangkali gambarannya adalah ketika di tahun 2019 yang lalu gitu ya, itu ada kegiatan pemilu ya. Pemilu itu memang periode kampanye dimulai sejak triwulan 4 2018. Nah itu dari situ kita sudah bisa memantau pertumbuhannya gitu ya. Nah sejak triwulan 4 2018 itu memang sudah cukup tinggi. Jadi belajar dari tahun 2019 itu, pemilu 2019 itu, pertumbuhan LMPRT di triwulan 1 2024 itu sekitar 16,96%. Kemudian di triwulan berikutnya, triwulan 2, ketika ada pemungutan suara, ini udah akhir-akhir masa kampanye dan pemungutan suara, itu mencapai 15,28%. Dan sebenarnya itu juga sudah kelihatan gregetnya ketika di triwulan 4 2018 itu sudah tumbuh sekitar di atas 10% gitu ya. Jadi memang ketika nanti ada pesta demokrasi, pertumbuhan LMPRT itu jadi cukup signifikan di dalam komponen PDB maupun PDRT. Oke, jadi itu sedikit banyaknya gambaran di 2019, pemilu 2019 gitu ya, Mas. Mungkin bisa jadi gambaran atau mungkin nanti bisa berubah juga ya, Mas. Nggak bisa ngikut juga jadi dasar 2019 tadi gitu ya. Oke, Mas Nora, sebagai penutup nih, kita kan ada juga updating LMPRT, permintaan data ke dinas-dinas. Nah, closing statement dari Mas Nora nih terkait pentingnya data LMPRT boleh disampaikan, Mas? Oke, baik. Jadi dalam kegiatan updating direktorial LMPRT, sebenarnya kegiatan pemutakhiran lembaga-lembaga tersebut sebenarnya tidak hanya ditujukan untuk BPS saja. Artinya manfaat dari data yang sudah termutakhirkan itu sebenarnya juga bisa digunakan oleh atau bisa didapatkan oleh pemangku kepentingan, termasuk juga dinas instansi yang mengelola direktori tersebut. Ketika direktori tersebut cukup baik, cukup tertata rapi dan terarsipkan dengan baik, maka dinas instansi yang memiliki direktori tersebut atau yang bertanggung jawab terhadap LMPRT tersebut juga bisa melakukan kebijakan-kebijakan secara lebih tepat gitu ya, kepada LMPRT mana atau kepada lembaga mana yang akan dilihat pertumbuhannya, perkembangannya, atau mungkin afiliasinya gitu ya, berhubungan atau berelasi dengan pihak mana. Nah ini akan lebih terkontrol ketika data itu tersaji dengan rapi atau lebih terstruktur gitu ya. Jadi tentunya tidak hanya untuk BPS, tapi keuntungan atau benefitnya ini untuk kita semua dan untuk Indonesia. Itu barangkali. Oke, Mas Nora, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Baik, kawan cerita, berakhirlah episode Paskalibah kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.